إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas Quranan Arabian kita. Mudah-mudahan dalam kelas ini kita sama-sama bisa mendapatkan ridha Allah, dan juga Allah bisa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka di hari pembalasan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan serta kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan membuka dulu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita buka taklim kita dengan membaca Al-Fatihah, dihadiahkan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada guru-guru kita dan orang tua kita, saudara-saudara kita baik laki maupun perempuan, keturunan-keturunan kita dan keturunan mereka semua. Ala hadiniyah wa ghayati sahihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau kita membaca satu ayat, ya, itu tadi udah membaca kan, udah melihat nih. Waqala Rasul kan? Waqala Rasul, yang gitu kan? Ya Rabbi, inna qaumi pakai ya nggak nih Pak? Kalau enggak, mana Quran saya tadi, handphone saya mana? Oke. Inna qaumi Ya. ittakhadhu, ada qauminya, ada itu nggak? Qaumi pakai ya, ya. Dia nggak berubah walaupun dimansub ya. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mahjura ya. Jadi kalau kita membaca satu ayat, kita harus bisa membagi-bagi. In English they call it partitioning ya, partitioning ya. Nah, kita bagi-bagi. Bahasa Indonesianya bagi-bagi. In English called partitioning, right? If I'm not wrong, partitioning. Kita bagi-bagi. Jadi kayak gini kan?
Kita harus tahu waqala rasul. Ini udah tahu tadi nih. Ya ibtida atau wa ibtida atau wa muqaddimah, kita ignore aja artinya. Ignore. Kalau rasul kita udah ada, dia fa'il, kedudukannya sebagai fa'il. Makanya dia domah. Ya Rabbi ini harfu nida. Balik. Harfu an-nida. Atau karena dia jadi mudhofun ilaih, harfu anida. Kalau salah, jadi dia panggilan, makanya robbinya yaknya dibuang. Inna qaumi. Kalau ada inna, berarti ini isimnya, ismun innanya dia. Kaum, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, ini khobarnya. Ini khobarnya, khobar inna. Ini khobarnya. Ini ismun inna sini. Just keep the alif ya. Yes. Okay. So, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nah, jadi dia kaum aku mengambil Quran ini mahjura. Mahjura ini halun. Dia hal. Mudah-mudahan nggak salah ya. Halun. Kan tarik sedikit bro. Halun. Kalau hal, dia harus nakiro. Sama dia harus mansub. Dia harus nakiro dan mansub. Makanya mahjuro. Jika kata hajaro, mahjuro. Jadi Rasul ini mengeluh bahwa Quran ini dijadikan oleh umatnya sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Alhamdulillah ya. Quran ini dijadikan oleh Rasul dijadikan oleh umatnya sesuatu yang ditinggalkan. Mahjuro. Macam dulu ada orang pakai baju di Melayu di Indonesia tuh ada blangkon ya. Sekarang jarang lagi orang pakai blangkon, padahal itu budaya Jawa kan. Nah itu sesuatu yang seperti itu seolah-olah. Jadi biasa kita pakai, tidak kita pakai lagi. Jadi ayat ini, in a way, this sentence, this ayat like forecasting that in the future, the umat of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, part of umat of Muhammad will not interact with the Quran as good as the generation that before. Jadi Nabi itu seolah-olah mengatakan bahwa umatnya nanti ada di bagian umat dari Nabi yang menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Nah itu secara makna. Cuman kita lihat ini kenapa mansub tadi ya, kenapa mahjuron? Karena dia hal keadaannya. Jadi mereka menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Ini adalah fi'ilnya nih. Fi'lunnya nih. Ini juga madi. Fi'ilnya madi juga. Fi'il madi juga. Tapi dia untuk domirnya hum. Ittakhadhu. Makanya pakai waw alif Pak Agung. Fi'lun madi domirnya hum. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Like the Rasul can see in the future some of us will neglect Al-Quran like that. Jadi Nabi seperti sudah melihat di masa depan itu ada sebagian umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Jadi hal seperti ini jangan kita lakukan nanti gitu. Karena zaman modern ya, kita sibuk dengan mencari uang, mengurus anak, banyak imtihan, exam kalau kita ada kuliah atau belajar lagi.
banyak klien, ada banyak bisnis, ada project. Sebenarnya itu bukan alasan, tapi kita tinggalkan dulu permasalahan itu, kita lihat dari segi bahasa Arab. Nah, Al-Quran ini sebagai maf'ulun bih, objek dia. Makanya dia mansub, Agung. Makanya dia mansub. Maf'ulun bih. Ya. Oke. Nah, inilah kedudukannya dalam segi amil-amilnya untuk i'rab-i'rabnya. Kalau hadza dia ismu isyarah biasa aja ya. Hadza untuk mudzakkar dekat ya, hadza kira-kira. Tapi maknanya tafsirnya kita tidak bicara tafsir, kita bisa secara bahasa Arab. Bahwa ini Quran nanti akan telah dijadikan, tapi dia berkata dalam fi'il madi, telah dijadikan oleh sebagian umatku ditinggalkan. Jadi inilah kekhawatiran Rasul yang disebutkan dalam surat Furqan ayat 30 ya. Dari sini kita akan melihat apa tuh sesuatu yang ditinggalkan. Apa nih mahjuro ini? Mahjuro itu apa aja? Kita ambil pendapat dari Ibnu Qayyim ya dalam kitab Al-Fawaid. Ini kita hapus ya. Mahjuro itu apa aja? Kita bicara tentang apa aja yang tinggalkan di Al-Quran. Yang pertama, nanti suatu masa orang itu mahjuro itu mahjuran itu nanti suatu masa orang tidak mau tilawah lagi. Orang nggak mau baca Quran lagi. Entah karena dia nggak bisa atau dia memang lingkungannya tidak mendukung. Yang kedua, ada orang yang baca tapi dia nggak paham. Ada orang yang baca tapi nggak paham. Ada orang yang baca, paham, tapi dia nggak mau amal. Contoh ini 1, 2, 3. Ya, misalnya contoh ya. Yang mahjuro ini bisa aja dia 1, 2. Dia udah baca, dia amal, dia udah paham, tapi dia nggak mau amal. Atau hanya dia 1 aja. Dia baca aja, tapi dia nggak paham. Makanya kalau kita baca Al-Quran, kita harus paham dan kemudian amalkan. Ini ayat 25, ayat 30 ini. Ini ada ayat sejenisnya. Surat Al-Jumu'ah. Handphone saya di mana ya? Tadi. Ini handphonenya Pak. Tidak. Handphone saya di mana? Di situ ada nggak handphone saya di atas? Di meja. Itu di meja. Kalau kita buka surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah ya. Surat 62 ayat 5. Kalau ini bercerita tentang ahlu kitab.
Nah, kita lihat surah Al-Jumu'ah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Jadi sebagian umat-umat terdahulu itu walaupun dia tahu kitabnya, dia baca, dia faham, tapi amalan bertolak, tidak dilakukan. Makanya yang betul itu adalah hamilul Quran. Hamilul Quran. Lawannya adalah hamilul Quran. Kita kalau sudah baca, kita biasain baca, kita usahakan faham, kita amalkan. Gak usah banyak-banyak. Sahabat tuh ada yang belajar satu ayat aja. Tapi kita baca hari-hari. Misalkan pagi kita baca. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaihi la turja'un wa annakum ilaina la turja'un. Wa ta'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Wa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Pagi kita baca, sore juga kita baca. Ini akhir dari surat apa? Surat Mukmin. Halaman, kalau nggak salah ini halamannya 349. Akhir. Ini cerita tentang orang-orang yang melalaikan waktu, maka dikasih tausiah sama Allah. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Kita ulang, pagi kita baca, morning we recite, afternoon we recite. Satu ayat. Jadi amal yang disukai Allah adalah sedikit tapi daim. Kita usahain satu ayat nggak apa-apa. Ada orang yang hafiz 30 juz. Kita satu ayat hafiz pun udah jadi hafiz kan. Kamu hafiz Quran ayat apa? Tadi surat Al-Mu'minun ayat berapa tuh? Afasib tuh. Ayat berapa tuh? Kalau kita buka halaman terakhir Al-Mu'minun, caranya kita dari surat 26. 115. Nah, ayat 115. 115 sampai akhirnya berapa? 114. Cuma 3 ayat. Hari-hari kita baca. Atau kita hafal ayat yang lain lagi. Contohnya surat yang ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pagi, morning, dan afternoon. Sore. Kalau bukratan wa asila. Kalau Al-Quran bilangnya bukratan. Pagi. Kita baca ayat itu. Gak usah banyak-banyak. Bukroh. Pagi atau wa asil. Jadi kita baca. Contohnya ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir
Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul ladzi la ilaha illa Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Kita pilih mana ayat yang kita hafal. Itu kalau nggak salah surat Al-Hasyr ya, akhir surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu 59 ya. Nah, Al-Hasyr akhirnya. Ayatnya ayat 21 mulainya. Ayat 21. Atau kita hafalkan surat 59 ayat 21 sampai ayat terakhir 24. Ada 4 ayat aja kita ulang pagi dan sore. Kita ngertiin. Jadi kalau kita baca ayat, kita baca hari-hari. Makanya dalam surat apa ya? Di dalam surat Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Surat itu ada dalam surat Al-Ma'arij itu. Surat Al-Insan. Insan ya? Insan ya, sorry, Insan. Surat Insan. Kalau kita baca surat Al-Insan itu, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Jadi Allah memerintahkan kita pagi dan sore. Bacanya aja satu ayat. Jadi kita biasakan satu hari jangan ada satu ayat pun yang tidak kita baca. Minimal kita sholat udah dapat baca sih. Tapi ya kita tambahkanlah zikir pagi dan petang. Tergantung program kita, masing-masing punya program. Kita pahami. Kemudian kita amalkan. Nah, dari situ nanti keberkahan itu datang sedikit-sedikit. Banyak orang yang pintar tapi tidak diamalkan lebih kurang baik daripada orang yang punya tahu sedikit tapi diamalkan. Insya Allah Allah akan tambah keberkahan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa Allah tambahkan sedikit-sedikit. Kita ada kesalahan nggak apa-apa. Nggak usah malu, salah biar aja. Belajar terus. Keep on learning. Nah, itu si Steve Jobs ya. Arab. Steve Jobs bapaknya orang Arab ya, Syria ya. Orang Arab ini cerdas-cerdas. Tapi masalahnya kecerdasannya dipakai apa itu. Nah, itu makanya sayangnya Arab nih, uangnya banyak, orangnya bagus, tapi maka manajemennya kurang baik. Harusnya orang Arab ini penguasa dunia. Harusnya. Kita doakan buat saudara-saudara kita bangsa Arab, Allah muliakan kembali sebagaimana Rasulullah memuliakan bangsa Arab ya. Amin, amin, amin. Nah, jadi inilah yang kita coba hindari, yaitu kita meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kita menjadikan Al-Quran ini mahjuro. Makanya Al-Quran ini harus dijadikan sahib. Jadi hamilul Quran, sahib. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi kalau salah. Bacalah Al-Quran dan Al-Quran akan menjadi menjadi penyelamat kita di hari kiamat. Bahkan ada seorang sahabat yang hanya qul huwallahu ahad aja, hubbuka biha yudkhilakal jannah. Hubbuka biha tudkhilakal jannah. Sukanya kamu dengan surat Al-Ikhlas itu akan masukkan kamu ke dalam surga. Jadi kita biasakan hari-hari masghul bil Quran, masghul bil Quran. Jangan hari-hari mikirnya uang, kerja aja. Jadi hidupnya bete nanti. Hidupnya stres. Hari-hari kita pikir Quran. Kayak saya Munji ini lumayan loh. Masya Allah dia hafal berapa ayat. Dia orang nggak tahu dia banyak hafal. Mungkin dia hafiz, kita nggak tahu. Kelihatannya saya hafiz. Dia tahu semua. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah muliakan saudara kita saya Munji di dunia dan akhirat. Amin, amin. Jadi kita hari-hari sibukkan dengan Al-Quran.
Oh dibaca misalkan. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sambung. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Oh kita ngerti bahasa Arab, kalau salah ngerti. Ayahsabul insanu, apa insana? Ayahsabul insanu, kenapa? Insan sebagai fa'il, yahsabul insanu allan. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Gitu. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira kita tidak mengumpulkan tulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah say, Allah has the ability to rebuild all our finger. How difficult for us to create this finger, but for Allah is nothing. Soalnya kayak gitu. Kalau kita paham enak. Contohnya orang baca lagi, misalkan dia baca surah misalkan, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Kalau kita sambung, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Kalau wasal beda, domanya harus hidup. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dalam riwayat saya pernah mendengarkan one of Syekhuna mention ya. Salah satu dari ustaz saya sudah meninggal mention, when somebody die, when you die, okay, this is your qabr. Qabr. Kuburan ya, qabr ya, makobir atau makobir pun boleh ya. Oh, makobir lah. Inside the grave, right? This is the land, right? This is your head. This is your body. Your hand. Yeah. The Ustad mentioned, when we die, actually the earth want to compress us. Bumi itu mau press our body. Tapi when you walk to the mosque, when the earth know that you are walking to the mosque, it stop here. When you read, when you have Quran here, the earth also stop, will not press you. Jadi kita nggak akan ditekan oleh bumi. Makanya banyak riwayat mengatakan para hufaz yang soleh itu makamnya masih utuh, mayatnya masih utuh. Saya belum tahu dalilnya dari mana, tapi para alim mengatakan kita harus menjaga diri kita dari azab alam kubur. Salah satu caranya itu hamilul Quran. Hamilul Quran. Hamilul Quran. Kita jadikan Al-Quran ini kekasih kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi intinya kita mulai hari ini kita coba minimal kita ingatkan diri kita. Kita ini mempunyai saudara, mempunyai kekasih yang berupa kalamullah. Kita hari-hari kita ingat. Jangan pikir uang. Kita lupa interaksi dengan Al-Quran. Makanya salah satu cara mudah menghafalkan ayat-ayat dan kita baca di zikir pagi dan petang. Insya Allah itu saja session kedua ini.
Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ya dari ayat 25-30 ya. Yang pasangannya tadi 62 ayat 4. Ini bahayanya di sini. Jangan sampai ya. Makanya orang-orang yang berinteraksi dengan Quran itu disebut dengan ahlullah. Bayangkan, anggota keluarganya Allah. Bukan kita family dalam bentuk manusia gitu, bukan. Tapi dianggap sebagai keluarganya Allah. Itu bagaimana Allah itu memuliakan manusia yang berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin kita tidak sampai ke situ, tapi kita paling enggak, kita niatlah, kita usahakan, itu aja ya. Nanti insya Allah Allah kasih kemudahan, mudah-mudahan dikasih diskon lah. Walaupun kita amal kita dengan Quran sedikit, tapi Allah anggap banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan, Pak Agung ada pertanyaan nggak Pak Agung? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi inilah mungkin minggu depan kita mulai dari ayat yang lain lagi. Kita coba tadi surat apa? Surat 23 ayat berapa? 115 ya. Minggu depan kita coba ini. Kita mengkaji surat 23 next week ya. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan. Bahasa Arabnya gimana Pak Agung? Ada kemajuan makin jelas nggak? Masih perlu belajar lagi terus. Tapi ada tambahan lah, ada improve lah ya. Ada nggak? Ada sih dikit lah tapi. Ya nggak apa-apa lah, kita usaha. Enjoy aja ya. Ya subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah Ustaz Munzi, Abang Agung dan semuanya. Nah, insya Allah walaupun kita pasti nggak sempurna, nggak apa-apa. Kita upload nanti, kita pun kasih tahu ini kita sharing belajar bukan ceramah ya. Insya Allah makin lama kita makin baik. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Sebelum kita berpisah, kita doa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan طيبا